Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara alaina bil jamaah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, Hadratul Mukarramun Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kesehatan. Kita lihat sekarang alhamdulillah ya, terus ada peningkatan kesehatan beliau. Kita lihat juga raut wajahnya yang semakin semringah, semakin lembut. Kita lihat ya. Mudah-mudahan ya Allah terus walaupun enggak sekaligus ya Bib ya, step by step lah. Sahibul Bait yang telah menjadi fasilitator pengajian ini, para asatid yang semua hadir, mobil khusus Ustadz muda Ustadz Nur Khalis Tamami. Beliau baru keluar dari pondok, dari Al-Musri, karena memang sudah kelamaan di Al-Musri. Anak tarik aja balik tanduran oge lila teuing di tanduran mah di pambibitan mah moal alus kudu ditandurkeun. Mantap ngaji teh tong lila teuing buru-buru amalkeun ulah engke diamalkeunana ayeuna mah meunang ilmuna heula ulah menang ilmu langsung amalkeun. Karena para sahabat pun demikian. Sahabat ini ketika mendengar hadis mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat tentang sedekah, maka Sayyidina Umar datang, buru-buru datang, Sayyidina Ali buru-buru datang untuk berderma mensedekahkan. Datang Sayyidina Umar mensedekahkan setengah harta beliau. Kemudian datang Abu Bakar mendermakan seluruh hartanya. Nah beda sama kita. Kita ini kalau dapat ilmu yang baru, dapat keterangan, nanti gua tahajud. Dapat keterangan sholat qobliyah subuh, sholat fajar, nanti mau sholat fajar. Jangan nanti, jangan tunggu nanti untuk melakukan ibadah. Mohon doanya Habib, ini Ustadz yang baru pulang, mudah-mudahan diberi kemanfaatan ilmunya oleh Allah sehingga bisa bermanfaat kepada masyarakat, kepada kita semua, amin ya rabbal alamin, dan bisa istiqomah juga untuk melaksanakan ilmunya. Juga para hadirin jamaah pengajian sekalian, ahli ilmu, ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hissi ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtida'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa sawabih wa husnul khatimati mal lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' sahabatul qurbatil rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil jami'il awliya wa suhada wa salihin wal a'immatir rasidin wa ila hadratil jami'il mu'allifin wal musannifin, khususan musannif hadal kitab Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, wa khususan ila hadrati Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa ila hadrati jami' masyayikhina min ahli silsilati wal ijazah, khususan Syekhuna Al-Karam Mama Syekhuna Al-Karam wa usulihim wa furuhim wa ila ruh wa nafa'ana bi ulumihim kulliha. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan hanca yang tertunda minggu kemarin, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 78 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum alla yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum jeung eta tetep di antara orang Yahudi, di antara orang Yahudi henteu kabeh. Ayil Yahudu tegas nama di antara orang, maaf, Ayil Yahudi tegas nama di antara orang Yahudi. Itu bisa dibaca Yahudu kudu Yahudi. Sebab kaasupan min ieu teh tafsir tina hukum teh keur mahal JR. Kaasupan harap jar min Ayil Yahudi. Ummiyuna eta aya anu bararodo kabeh. Awamun tegas nama bararodo, la ya'lamuna anu teu arapaleun itu Yahudi alkitaba kana Taurat. At-Taurata tegas nama kana Taurat. Illa tatapina lakin akan tetapi amaniya ngaduga-duga, ngaangan-angan itu, menduga-duga. Akadziba tegas nama ngabohongkeun itu Yahudi. Talku kana manggihan itu Yahudi, hak kana itu akadzib. Min ru'usaihim di antara pembesar-pembesar Yahudi. Fa'tamidu tuluy tetegenan berpegangan orang-orang Yahudi hak kana itu amaniya atau akadzib, karena itu cerita bohong, cerita angan-angan atau cerita khayalan mereka. Wa in jeung tidak henteu, wa in jeung henteu, in napi eta teh nganteukeun, ma tegas nama henteu. Hum ari itu orang Yahudi fi juhdi nubuwatin nabi dina mantengna kanabian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ghairahu wa ghairihi jeung saliyana itu nubuah. Mima eta ti jajaran perkara anu yakhtalikuna anu ngareka-reka, anu ngajieun-jieun. Yahtalikuna anu ngajieun-jieun itu Yahudi karena itu mah illa yadununa kecuali hanya menyangka-nyangka, hanya menduga-duga. Illa yadununa kecuali tiba ngaduga-duga. Zonan kalawan sangkaan, zonan kalawan sangkaan. Wala ilma jeung teu aya ilmu lahum ti orang Yahudi. Saya titik. Fawailun tuluy ari neraka wel, wail. Sidatul azabi tegas nama neraka anu banget siksaanana. Sidatul azabi tegas nama neraka anu banget siksaanana. Lilladzina eta tetep pikeun jalma-jalma anu yaktubuna anu nararulis itu ladzina nulis alkitaba
kana kitab bi aidihim ku leungeuna itu aidi, ku leungeuna itu ladina ay mukhtalikon tegas nama jijienan tina khalaqo mukhtalikon khalaqo nyeun mukhtalikon jijienan min indihim disandingan itu Yahudi sumaya kuluna tuluy ngararomong itu Yahudi sanggeus naon sanggeus nyieun kitab ku sorangan ngomong hada ari ieu teh anu dijieun ku manehna min indillahi eta dari Allah eta tetap disandingan Allah bahasa Sundana nulis nyieun kitab sorangan maksudna teh nyieun ayat sorangan dijieun-jieun tuluy dibajakeun ieu teh ti Allah pikeun naon tujuanana liyashtaruna wah pribumi yang punya wilayah mundur untuk apa dia mengadakan atau membuat rekaan-rekaan ayat dan menyebut ini dari sanding ini adalah dari Allah untuk apa liyashtaru supaya mareli supaya ngajual pikeun ngajual itu ladina bihi karena itu hada karena itu ayat ya ngajual samanan kalawan harga qalilan anu saeutik mina dunya tidak bukti na dunia karena walaupun satu ayat ini dijual dengan seluruh dunia ini maka dunia ini kecil sedangkan berapa ayat yang kita jual untuk kepentingan kita wahum jeung ari itu orang Yahudi al yahudu wahum jeung ari itu alladzina yaktubunal kitab jelema anu nyieun kitab ku sorangan teh al yahudu eta orang Yahudi goyaru anu geus ngararubah itu Yahudi ngarubah sifatan Nabi karena sifatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi fit Taurat dina kitab Taurat wa ayat rajmi jeung ngarubah karena ayat rajam hukum pidana nggak nu dirubah teh hukum pidana aja sifat-sifat Kangjeng Nabi wa ghairihima jeung salianti itu sifat Nabi jeung ayatul rajmi pikeun tong ese mah ayatul rajmi angkaan 7 sifatun Nabi angka 8 wa ghairihima jeung salianti angka 78 teh naon Nabi sareng eta kitu ngaranna rujuk gantung ya. Wa katabu jeung nararulis itu Yahudi ha kana itu kitab ala khilafima netepan kana nyulayaanana perkara ungjila anu diturunkan. Jadi mereka menulis kitab berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Fawailun tuluy ari kacalakaan ari narakawel lahum eta pikeun jalma-jalma mima ti golongan perkara anu katabat anu nulis naon aidiahu maaf naon aidihim leungeun-leungeunna itu ladina minal mukhtaliki ti golongan anu jijieuna wawailun tuluy ari narakawel barakali diasupkeun ka narakawel lahum eta pikeun jalma-jalma mima ti golongan perkara anu yaksibuna anu migawe itu jalma-jalma minar rusya lain rusya minar rusya tina sogokan suap menyuap
kayaknya panas nih materi hari ini. Wa qalu jeung ngomong itu ladina 5 karena perkara anu wa ada anu geus ngajanjikeun hum ka itu ladina sahaan nabiyu kangjeng nabi anaro kana neraka. Dan mereka bicara tentang sesuatu yang sudah kangjeng nabi janjikan, yaitu neraka. Mau dijanjikan neraka ya anu rusya. Kumaha ngomongna teh? Neraka sia cenah rusya deh. Sogok menyogok teh. Kumaha ngomongna? Lang tamassana, cik orang Yahudi. Lang tamassana, moal kena ka urang sadaya, moal kena kepada kami, tidak akan menyentuh kepada kami. Tusibana tegas nama moal tumiba ka kami, tidak akan terjadi kepada kami. Naon anaru seuneu neraka, moal tepi seuneu neraka tingkah kami ila ayaman, kecuali beberapa hari, ila ayaman kecuali pirang-pirang poe ma'dudatan anu ditantukeun. Qalilatan tegas nama anu saeutik, arba'ina mudatin tegas nama 40 poe. Oh punten, arba'ina tegas nama 40 poe muddata ibadati abaihim dina mangsa nyembahna leluhur kami, leluhur mereka al-ijla kana sapi betina, sapi anak sapi dia. Al-ijla kana anak sapi. Suma tazulu tuluy turun ayat kul ya lahum ya Muhammad atuh ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Dan di antara orang-orang Yahudi itu sebagian ada sekelompok orang-orang yang bodoh, ummiyuna, orang-orang yang bodoh. Ummiyuna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi. Ummiyi itu bodoh. Dan ketika ummiyi dinisbatkan kepada Kangjeng Rasul, maka bukan berarti bodoh, dalam arti ummi ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena kalau Rasul membaca dan menulis, dikhawatirkan ada sangkaan Quran atau ayat ini hasil dari tulisan Kangjeng Rasul. Lalu kenapa orang-orang bodoh ini disebut ummi? Padahal kita tahu ummi itu artinya ibu, ya, beda sama ami. Ami ini artinya paman, paman. Nabi Ridho kayaknya dipanggil ami ya Biblia, ya, paman, walaupun bukan sama ponakannya. Maksudnya kepada orang yang derajat, yang usianya sebabad seusia sama orang tua, maka orang Arab ini manggilnya ami. Ami sama umi beda. Kalau ami pakai ain, ami. Umi ini pakai alif, umi artinya ibu. Lalu kenapa kita maknai sekarang umi itu dengan makna bodoh? Umi kemudian dimasukkanlah ya nisbat, ummiyu, nabiyil ummiyi, ummiyi ya nisbat. Fungsi ya nisbat ini adalah untuk memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Contoh Arab ditambah ya nisbat Arabiyun, maka memasukkanlah orang tersebut sebagai bangsa Arab gitu. Ummiyin berarti dimasukkan seseorang sebagai bangsa ibu. Lalu kenapa dimaknai bodoh? Karena asal mula pemaknaan ummi jadi bodoh ini karena biasanya orang-orang dahulu mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi mereka tidak ingin anaknya seperti mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya orang tua ini nggak sekolah tapi nggak mau kalau anaknya nggak sekolah. Orang tua nggak mondok tapi nggak mau kalau anaknya nggak mondok. Bahasa anak peperiheun indung atuh teu bisa, maneh-maneh bisa.
peperihan indung atau tengarti maneh-maneh atau ngarti. Nah itu sudah menjadi kebiasaan dari zaman dahulu, dari zaman Quraisy. Ayat dituna bahasa eta teh kan orangnya ke anak peperihan atau bapak teu bisa, maneh-maneh bisa. Nah ketika itu sudah menjadi bahasa, maka dinisbatkanlah umi ini diambil pemanaan, oh ibu-ibu kami yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka dimaknailah di situ umi itu sebagai bodoh, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena orang tua ini biasanya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi anaknya jangan sampai seperti itu. Maka ketika anaknya bisa membaca dan tidak bisa menulis, dia menyebut bahwa saya ini umiyun, bodoh seperti ibu saya tidak bisa membaca dan bisa menulis. Akhirnya jadi peribahasa sampai sekarang, umiyun itu artinya bodoh, karena dinisbatkan kepada orang tua yang bodoh. Itu lain orang tua kolot bang lain dan ke apa baheula. Yang bodoh. Bisa nama lagi disebutkan karena ia nisbat. Contoh Pak RT ya, kalau mau disebut dikenal misalkan RT bolong ganduwiun, tak pakai ya nisbat, berarti oh RT dari bolong gandu. Pokoknya pakai ya nisbat boleh. Jami ya bolong ganduwiun. Ustaz ya, nanti RT kita RT bolong ganduwiun. Dari Sambasi. Nah, di antara mereka itu umiyun. Allah yang menyebutkan, berarti umiyun ini sudah baku pemaknaannya ketika lafaz umi yang artinya ibu kemudian dimasukkan ya nisbat, maka maknanya adalah bodoh. Sudah baku karena Allah yang menyebutkan. Ay awamun tegasna mah bararodo. La ya'lamunal kitab, tidak mengerti kitab. Kenapa? Karena ketika Alkitab yaitu Taurat dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka menolak. Maka mereka tidak mengerti Alkitab. Mereka tidak mempelajari Alkitab. Maka mereka tidak mengerti Alkitab. Baru setelah Nabi Musa wafat, maka mereka menggunakan Alkitab untuk kepentingan mereka. Ketika ada ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, terutama keinginan terbesar mereka bahwa seluruh nabi ini harus dari turunan Ishak, dari turunan Yakub, yaitu Bani Israel. Ternyata datang dari turunan Ismailiyah, dari turunan Ismail alaihissalam. Akhirnya wah ini bahaya ini, robah. Akhirnya dirobah gitu. Mereka robah. Illa lakin amania, melainkan yang mereka baca dari Alkitab ini, melainkan hanya angan-angan mereka. Mungkin dalam ayat yang lain, ayat yang mereka baca, tapi penafsirannya hanya sesuai dengan angan-angan mereka. Tak ubahnya seperti manusia-manusia yang hidup di zaman sekarang, membaca Al-Quran, kemudian dia tafsirkan dengan pemahamannya sendiri, tidak merujuk kepada pendapat para ulama yang kurun mereka ini masih dekat sama Nabi, masih dekat sama sahabat, yang tahu detail tafsir dari ayat-ayat tersebut. Mereka bisa disebut orang yang hanya memaknai Al-Quran tanpa tafsir. Mereka ini bisa disebut awam, mereka bisa disebut ummiyun, mereka juga bisa disebut amaniun, penghayal. Karena apa yang mereka maknai dari Al-Quran sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan keilmuan mereka, tidak sesuai ternyata dengan keilmuan Allah, tidak sesuai dengan keilmuan para sahabat, tidak sesuai dengan keilmuan para tabi'in, para ulama, yang mereka ini kurunnya masih dekat sama Nabi, masih teringat jelas ucapan guru mereka dari gurunya, dari Kanjeng Nabi. Mereka hanya berhayal, akadzibatal kuha mirru'usaihim fahtabiduha. Mereka hanya berangan-angan atau berhayal, kemudian pembesar-pembesar mereka dengan angan-angannya tentang Alkitab
mereka sampaikan kepada golongannya. Pimpinan ya ngamaknaan Al-Quran disampaikan ke jamaahna, fa'tamiduha. Akhirnya jamaahna berpegang teguh, wah ustad anu ahli tafsir Quran, wah bahkan tahfidz lain sebagainya. Akhirnya berpegang teguh. Padahal mereka ini wa in dan tidaklah mereka ini mereka ini illa yadunun, melainkan hanya orang yang mengira-ngira, menerka-nerka tentang maksud dari Alkitab, dari Taurat, tentang maksud dari Al-Quran. Sementara kalau para santri, para ulama, para ustaz, mereka tidak mengira-ngira. Mereka hanya menyampaikan apa yang tertera dan ditulis oleh pengarang kitab. Yang notabene pengarang kitab kita sudah tahu sehebat apa Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Sehebat apa Jalaluddin Al-Mahali, yang makalah-makalahnya sudah diakui di seluruh dunia, termaktub di semua kitab. Dan seandainya kitab Jalaluddin Suyuti ini, seandainya Jalaluddin As-Suyuti ini tidak mati muda, maka kita akan dibuat bingung karena karangannya sangat banyak. Fi juhdin nubuwatin nabi wa ghairihi mimma yahtalikunahu. Mereka ini jijienan bahasa Indonesianya apa? Membuat-buat, mengada-ngada tentang kesungguhan atau kebenaran kenabian Kangjeng Nabi. Mereka hanya mengada-ngada bahwa benar akan ada Nabi akhir zaman dari golongan kita. Hanya mengada-ngada, padahal termaktub jelas di situ. Dan namanya pun, nama Bani Israel ini, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan dari kebiasaan nama-nama Bani Israel. Illa yadunun, melainkan mereka hanya menerka-nerka, zonan, dengan terkaan yang benar-benar terkaan. Wala ilma lahu, dan tidak ada ilmu kepadanya. Hati-hati. Kalau kita mau menggunakan ayat untuk suatu hukum, wah ini artinya ini, jangan seperti itu. Lihat tafsirnya. Sekarang kan udah ngaji tafsir enak. Lihat tafsirnya. Oh ini belum diaju Ustaz. Sabar. Oke, berarti gimana dong hukumnya? Tanyakanlah ke orang-orang yang sudah paham tafsir. Kemudian fawailun, maka ari neraka wel lilladzina yaktubunal kitab biaidihim, diancam oleh Allah mereka yang mengada-ngada tentang kitabku, tentang Tauratku kata Allah, tentang Quranku kata Allah. Mengada-ngada. Contoh wawajadaka dhallan fahada. Wah ini artinya wawajadaka, kemudian aku menemukan engkau wahai Muhammad dhallan, tersesat, fahada, kemudian aku beri hidayah. Ternyata Nabi kita ini pernah tersesat. Jadi kita ini ketika memperingati Maulid Nabi yang saat itu kan masih tersesat, berarti kita memperingati kesesatan Kangjeng Nabi. Karena hanya memaknai Quran itu dari harfiahnya. Wajadaka dhallan fahada. Allah karim. Wajadaka ailan fa'agna. Aku temui engkau ini miskin, kemudian aku jadikan kaya. Padahal dari kapan Rasul ini kaya? Maka hati-hati. Fawailun, ancamannya dari Allah langsung. Maka neraka wel lah. Neraka wel ini neraka yang dahsyat. Makanya orang yang melalaikan sholat di samping neraka sakor, mereka juga diancam oleh neraka wel. Masalakakum fi sakor,
Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian berjalan-jalan di neraka sakor, bertamasya, yamsi di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Karena aku tidak melaksanakan sholat. Kemudian diancam lagi, ini neraka wel, neraka yang berat. Orang Yahudi nih yang diancam masuk neraka wel, tapi Allah berfirman, fawailul lil musalli. Neraka wel untuk orang-orang yang sholat. Yang nggak sholat di sakor tuh, yang nggak sholat. Sakor berarti lebih berat lagi. Nah ini bukannya nggak berat, wel ini berat. Tapi orang yang sholat juga diancam dengan wel, neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai, ngenteng-ngentengkan sholat, isukan engke kedeng deui kagok segala rupa lah. Segala rupa. Kecuali ada urgen. Kecuali ada urgen yang memang mengharuskan untuk ditunda sebentar. Karena memang ada waktu fadilah, waktu wajib, waktu tarawih dan lain sebagainya. Nah, kita mau ngambil waktu fadilah nih. Kecuali seperti itu. Nah, diancam oleh neraka wel. Apakah wel itu? Well, ada juga yang berpendapat bahwa well ini satu tempat yang berada di neraka, yang berada di dalam neraka, tapi dia punya siksaan sendiri. Contohlah neraka jahanam, siksaannya seperti itu. Nah, di neraka, di well ini ada siksaan sendiri khusus. Di neraka well ini, di dasarnya tumbuhlah zakum. Zakum ini makanan ahli neraka, seperti cucuk buah yang berduri, dan ketika dimakan akan mentok di tenggorokannya, nggak masuk, nggak keluar. Kemudian dia akan tersedak dan meminta minum kepada Allah. Pasti ketika dia makan zakum atau dori, dia pasti akan minta minum karena tersedak. Nah, ketika dia minta minum, ahli neraka ini ketika minta minum sama Allah, maka Allah datangkan kepadanya air timah yang panas. Dan ketika datang air timah yang panas, maka dia menolak untuk meminum air timah tersebut, karena saking panasnya timah tersebut, ketika dekat dengan wajahnya, kulit wajahnya sudah langsung berjatuhan, saking panasnya. Dan itu harus diminum. Tadi hayang mung, akhirnya dipaksakan diminum, dan tembuslah timah ini keluar dari sini dan merontokkan semua kulit-kulit dan tulang-tulangnya. Hirup deui, normal deui. Nah, pohon jakum ini tumbuh di dasar neraka wel. Neraka wel ini adalah sebuah bukit yang ketika seseorang jatuh di atas bukit pasti akan menggelinding. Dan neraka wel ini di dalam neraka di dalam neraka. Jadi ketika jatuh akan bergelinding sampai ke bawah, ke jejeran pohon jakum ini 40 tahun lamanya menggelindingnya. Itu belum disiksa loh, belum disiksa. Siksaan untuk mereka, untuk orang-orang yang suka merubah penafsiran ayat Allah, entah itu Taurat, Injil atau Al-Quran, diancam dengan neraka wel, dijatuhkan di ujung, di puncak neraka wel, lalu menggelinding ke bawah selama 40 tahun, menggelinding ke bawah, hancur hidup lagi, itu selama 40 tahun sudah beberapa kali dihidupkan oleh Allah. Setelah hancur, menggelinding sampai ke bawah, kemudian disitulah ada siksaan. Itu baru dari situnya, ya Allah, ribuan kali hidup. Karena memang neraka wel ini, seandainya gunung dibawa dan disimpan atau di bukit well ini, maka melelehlah gunung seperti es krim yang kena panas. Itu gunung. Itu fawailul lil musallin, hati-hati, bergelinding. Kemudian ada juga yang menyebutkan lagi bahwa yang paling menyakitkan neraka well ini dalam bahasa artinya celaka atau bersedih. Maka ada yang menyebutkan di neraka well ini adalah tempat kesedihan karena berbagai macam siksaan, dan dipenuhi di dasarnya ini
dipenuhi oleh nanah yang bau. Dipenuhi oleh nanah yang bau. Maka saking, kalau kita masuk neraka jahanam ya udah tersiksa lah engkau di neraka jahanam. Tapi kalau masuk neraka wel dedeh teuing tah wel teh kitu. Wel teh kan celaka, kasihan, iba. Jadi kenapa disebut wel? Wailun liman daholaha. Dedeh teuing jelema anu asup ka dinya sebab berupa-rupa siksaan dirinya. Keur saha? Keur jalma anu ngangke tahawana bis shalah, ngangke ka salat. Ceuk saha? Ceuk Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian untuk mereka yang secara tidak sadar merasa benar menjalankan hukum Islam, menjalankan syariat dengan berpedoman kepada Quran, tapi memaknai dengan pemahamannya sendiri. Fawailun kata Allah, aisyidatul adab. Untuk siapa neraka wel yang seperti tadi gambarannya? Lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Untuk mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangannya sendiri. Maksudnya merubah kitab nama geus moal bisa ditulisnya ku tangan, geus termaktub di dalam Taurat dibawa ku Nabi Musa, dirubah ieu teu satuju ya. Ribu dirubah, ditulis. Tahu untuk mereka. Ataupun tidak dirubah, tapi pemaknaannya yang dirubah karena untuk kepentingannya. Dan setelah mereka merubah tulisan tersebut, mereka mengatakan Allah berfirman di dalam Al-Quran, gitu. Summa yaquluna hadza min indillah. Ini adalah kata Allah loh. Untuk apa dia melakukan hal seperti itu? Liyastaru bihi samanan qalila. Untuk menjualnya dengan harga yang sedikit. Maaf ya Bib. Contoh. Sorban. Sorban ini sunnah. Barang siapa memakai sorban ketika sholat, maka sholatnya lebih bagus daripada 27 kali orang yang tidak memakai sorban. Itu hadis. Tapi ketika tujuannya menyampaikan itu untuk ilmu agar orang-orang memakai sorban, bagus. Tapi ketika tujuannya agar dia beli sorban, maaf, ini maaf. Itu hak, itu benar. Gunung Habib. Ayah meren. Habibna manteng ngomong kan marketingna ngomong tak marketingna tak. Ini mah contoh, bisa contoh. Biasa produk-produk Islam itu obat herbal, habatus sauda. Rasul ini ketika melakukan perjalanan selalu meminum biji yang hitam, itu habatus sauda. Jadi sunnah. Padahal tujuan dia ini agar orang beli. Hadis nama benar. Tujuan anak Pak RT. Apalagi kalau memang hadisnya tidak sesuai. Contoh nih yang tidak sesuai. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Komo anu kitu well ta bejakeun cacak bener, cuman tujuannya nggak bener. Tujuannya apa? Liyastaru bihi samanan qalila, dijual di bang 100-200 ribu, dianjuk kudu ngajual hadis. Geus teu kudu kegituan. Ih ampun. Panas ya. Gunung ya. Aduh. Di bank 200.000. Padahal dia minat dunia. Walaupun dengan dunia masih berat kena satu ayat atau satu hadis. Mantap ketika orang menyampaikan hadis, kalian bayar orang tersebut dengan dunia dan seisinya, tidak akanlah cukup. Jadi tujuan anakku sabab itu cukup. Lamun dibayar kudunya murah teuing nya geus engke di akhirat kitu niatna. Gitu. Naik ke bim di sorban bayar di akhirat. Aduh, geus bayar tadi. Stok nu ana di bawah hiji duh ku si Hanif lah.
kudu mulai nomor lebih mina dunya wa hum al yahudu ghayyaru sifatan nabi fit taurat wa ayatir rajmi. Mereka orang-orang Yahudi merubah sifat-sifat nabi di dalam Taurat wa ayatir rajmi dan hukum pidana. Kemaja hukum pidana al-aini bil ain, al-ainu bil ain, wal yad bil yad. Wahum nanti pada ayat pokoknya mataku mata, lenganku lengan, nyawaku nyawa, utangmu ya dibayar ya, hutang pati dibayar pati, cek orang Sunda. Wah iya kejam teuing ya, lamun maling potong tangan ya berubah we, geus lah penjara lah 2 bulan kemarin itu direkamnya. Jadi mereka rubah. Berat ya, berat. Kalau korupsi potong tangan berat ya. Padahal walakum bil qisasi hayatun, kata Allah. Untuk kalian di dalam kisos ini ada kehidupan. Meureun ketika orang-orang bertanya, "No lamun di kisos beak, lumayan dipahen berbeak jelema teh." Cek Allah, walakum bil qisas hayatun. Di dalam kisos ini ada kehidupan. Karena dengan dijalankannya kisos sehingga jadi itibar bagi orang lain. Waduh, kalau membunuh saya dibunuh nih, nggak jadi dia bunuh. Akhirnya ada kehidupan di situ. Sebetulnya, kenapa dirubah? Karena memang, waduh, bagaimana nih kalau terjadi kepada saya, kepada keluarga saya? Kalau yang korupsi dipotong tangan, bagaimana nih kalau terjadi kepada saya? Padahal topik kita pembicaraan tadi kan tentang hal ini, ya Pak RT. Ternyata untuk mereka yang merubah sifat-sifat Nabi, yang merubah ayat-ayat pidana, neraka wel. Wa katabuha ala khilafi ma unzila, dan mereka menulis dengan sesuatu yang tidak sesuai dari apa yang Allah turunkan. Mereka tulis dalam rancangan. Bukan saya Pak ya. enggak. Bukan Setelah diancam fawailun, Allah ancam lagi. jangan dong. Allah ancam lagi. Fawailun. Enggak cukup satu kali kalian dimasukkan neraka we. Ancam lagi. Fawailun lahum mimma katabat aydihim. Neraka welah untuk mereka yang mengada-ngada tentang ayat Allah dan mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, minal mukhtaliki, dari sesuatu yang mengada-ngada. Fawailun, dan neraka wel pula lah. Berapa kali Allah mengancam dengan neraka wel? Berarti memang neraka wel ini neraka yang dahsyat. Aisyidatul adab tadi disebutkan. Kalau kita menakut-nakuti seseorang agar melakukan perbuatan, awas loh, nanti ada anu pasti yang takut, yang sangat ditakuti lah yang sering disebutkan. Awas loh, nanti di sana ada anjing. Padahal orangnya senang anjing. Ya bukan menakut-nakuti itu mah, gitu ya. Kalau mau menakut-nakuti ini dengan sesuatu yang sangat ditakuti. Termasuk di sini Allah beberapa kali. Wa wailun lahum mimma yaksibun. Dan neraka welah untuk mereka yang melakukan itu, minar rusya, karena sogokan. Ustaz, anak sering nih ketika mau ngaji maulid, Ustaz, nanti sampaikan ini ya tenang. Nah, datang ke pemuka agama, Ustaz, saya lagi ada masalah nih gini, gimana nih hukumnya? Oh itu nggak boleh dosa. Ustaz tolong cariin dalil lah biar saya nggak dosa, ini ada buat Ustaz. Nah, minar rusya, sogokan. Dan ketika Allah turunkan ancaman ini, kemudian Kangjeng Nabi sampaikan, neraka wel 3 kali disebut. Kalian ini telah merubah Al-Quran, merubah Taurat atau ayat-ayat Allah dengan tangan-tangan kalian atau dengan makna yang kalian angan-angankan karena tujuan untuk dunia, yang untuk harta yang sedikit yaitu dunia, atau
atau karena kalian tidak ada tujuan dunia tapi kalian disokok, disuap untuk merubah agar ayat ini selaras dengan kepentingan kalian dan golongan kalian. Neraka well untuk kalian. Maka mereka menjawab dengan watadosnya. Ini Yahudi ini kan Bani Israel. Watados. Mereka, apa jawaban mereka? Waqalu, dan mereka berkata, 5 tentang sesuatu wa'adahumun nabi yang Nabi ancamkan kepada mereka, an-naro yaitu neraka. Mereka berkata tentang Kanjeng Nabi ngancam dia neraka well 3 kali. Pak RT kan tadi di ayat ini well neraka well 3 kali untuk kalian. Tapi dengan tanpa dosa mereka menjawab tentang ancaman Nabi itu, lan tamasana naro ila ayaman ma'duda. Lan tamasana, tidak akan menyentuh kepada kami naon annaru seuneu ila ayaman ma'dudah. Lah moal kabeuleum di neraka paling geus sakedeung. Bener lah asup ka neraka paling geus sakedeung ge diangkat deui. Kan urang eta teh nu kitu. Dosa lah keun bae lah moal lila ieu dosa ieu mah di neraka ge. Angke ge lah da urang mah urang Islam ieu, urang mah beriman ieu ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi. Ka neraka ge engke pasti bakal diangkat deui. Da kabeh jelema mukmin bakal diangkat. Nganggap kitu teu sieun dengan sakedeung ieu. Jangan salah. 1 jam di neraka adalah 30 tahun di dunia lamanya, durasinya. Bayangkan, 1 jam di neraka adalah 30 tahun di dunia. Kalau 1 hari dikali 24, 30 kali 24, 1 hari di dalam neraka itu. Dinding dari 40 tahun. 40 tahun dikali itu Pak RT. Oh, kalkulator. Jadi jangan ada pikiran, tenanglah muslimah, mukmin mah seberat apapun dosanya yang penting dia beriman, kelak akan diangkat oleh Allah ke surga. Benar, nggak ada yang salah. Cuman jangan menganggap itu enteng. Jangankan 1 hari di neraka. Bahkan para malaikat setiap hari, setiap subuh, bahkan setiap malam Jumat tidak ada satupun yang tersisa. Mereka berkumpul di belakang Jabal Qub di daerah Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bahnya para malaikat. Kalau kita Ka'bahnya di Arab ya Pak Haji, iya mah di Baitul Ma'mur aya Ka'bah tempat ibadah para malaikat. Ngumpul kabeh di dinya, careurik ningali neraka teh. Ya Allah, begitu dahsyatnya neraka ini. Mereka malaikat ini, semua malaikat apabila diwujudkan oleh Allah, dan seluruh air yang berada di lautan dan berada di sungai yang ada di dunia ini dalam musim yang banyak air, bukan musim kemarau, dituangkan seluruh air yang ada di dunia ini, di seluruh lautan dan seluruh sungai yang ada di dunia, dituangkan ke rambutnya, tidak ada satupun yang menetes dari kepalanya. Malaikat saking gedenya. Air segini, kalau diteteskan ke kepala kita pasti ngucur kan? Kalau airnya setetes diteteskan ke kepala kita, netes mual. Berarti seluruh air yang ada di dunia ini dibandingkan dengan besarnya malaikat itu hanya setetes air. Dan mereka takut sama neraka yang segede gitu badannya. Terus kumaha dengan orang-orang kita yang badannya nggak gede-gede amat? Lah tenang, nanti juga akan diangkat. Bener. Kumaha lamun diangkat Juhainah heula sama urang? Ceurik sih. Tanya Juhainah. Kan Juhainah orang yang terakhir diangkat dari neraka. Juhainah diangkat orang encan. Kumaha bener? Berarti enggak. Berarti mau diangkat gara-gara ngenteng-ngenteng lah. Gitunya. Ia ngomong ya, lang tamasana, neraka itu tidak akan membakar kami illa ayaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Ae qalilatan arba'ina, tegas sama di bang 40 poin dah, di bang 40 hari. Cek orang-orang Yahudi, kami ini disiksa di neraka ini hanya 40 hari. Yang 40 hari kan
dikali sehari 24 kali 30 tahun kali 40 lumayan. Muddata ibadati abaihimul ijla, tatkala leluhur kami menyembah anak sapi. Jadi kami ini akan disiksa atas dosa yang dilakukan oleh leluhur kami selama 40 hari menyembah anak sapi ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa, ketika Nabi Musa akan mengambil kitab Taurat. Mereka dibujuk oleh Musa Samiri karena Musa Samiri bisa menghidupkan anak patung sapi, patung anak sapi yang dari emas, dihidupkan dan dibawa kemudian disembah oleh mereka. Lamanya 40 hari karena Nabi Musa meminta waktu 40 hari untuk mengambil Taurat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan hanya 40 hari. Nah, selama 40 hari mereka melakukan kemusyrikan dengan menyembah Ijlah, dan mereka mengira mereka akan disiksa di neraka selama 40 hari atas atau seperti dosa yang dilakukan oleh leluhur kami. Padahal ketika leluhur mereka dipilih perwakilannya untuk bertobat kepada Allah dan mereka ingin mendengar kalam Allah langsung kepada Nabi Musa, mereka di sana ikut. Kemudian setelah itu mereka berdosa lagi sama Allah dengan ingin, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami bisa melihat Allah dengan kasat mata. Akhirnya mereka disambar oleh petir dan dihidupkan lagi oleh Allah setelah mati 1 hari 1 malam. Dihidupkan lagi setelah hidup. Gimana? Masih mau lihat Allah? Masih. Musa kan goblok Bani Israel. Dan mereka menganggap hanya itu dosanya, dan disiksanya hanya 40 hari. Dan itu jadi pegangan mereka dari zaman Nabi Musa sampai sekarang. Kami ini akan masuk neraka hanya 40 hari, kata mereka. Sampai sekarang jadi pegangan. Dan mereka berkeyakinan bahwa setelah mereka disiksa 40 hari di dalam neraka, maka akan digantikanlah posisi mereka di neraka oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan mereka sampai sekarang. Yahudi. Bahkan ketika Kangjeng Nabi Muhammad SAW memenangkan perang Khaybar, Rasul ini dihadiahi oleh mereka sembelihan sapi. Sapi disembelih oleh mereka, kemudian dikuliti dan diserahkan kepada Nabi. Setelah daging kambing yang dihadiahkan, daging kambing ini dihadiahkan kepada Kangjeng Nabi untuk dimasak dan dimakan oleh Kangjeng Nabi dan para sahabatnya dan para umatnya yang saat itu ikut berperang. Maka jangan dimasak, kata Kangjeng Nabi. Panggil seluruh Yahudi yang ada di daerah ini, jangan ada satupun yang terlewat, bawa semua ke sini, kata Kangjeng Nabi. Ketika dibawa semua, maka dengan acak Nabi panggil, kau maju, siapa namamu dan siapa nama bapamu? Dia menjawab, namaku Fulan, bapakku Fulan. Kata Rasul, salah, namamu adalah Fulan dan ayahmu adalah Fulan. Kemudian kata orang Yahudi ini, benar ya Rasul, begitulah keadaannya. Kami adalah anak, kami namaku adalah Fulan dan anak Fulan seperti yang kau sebutkan. Dia berbohong. Seandainya aku bertanya kepadamu, maka bisakah kau menjawabku dengan jujur tanpa dusta seperti tadi? Ini kehebatan Rasul. Bisa ya Rasul, karena walaupun kami berbohong seperti tadi, kau mengetahuinya. Jadi kalau kau bertanya lagi dan kami menjawab dengan bohong, kau pun akan mengetahuinya. Jadi kami tidak akan berbohong. Oke, kata Rasul, apakah kalian akan masuk neraka? Mereka menjawab, ya Kanjeng Rasul, kami akan masuk neraka, tapi hanya 40 hari.
sesuai dosa leluhur kami. Setelah itu akan engkau dan sahabatmu yang dan umat-umatmu yang akan menggantikan posisi kami di neraka. Maka Rasul pegang kepalanya. Terhinalah kalian, sesungguhnya kami dan umatku, amin, tidak akan menggantikan kamu di dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Seandainya tidak merubah makna, nyampaikan, hati-hati jangan menyampaikan dari Al-Quran lah, sampaikanlah keterangan-keterangan ulama, yang keterangan ulama pun bersumber kepada Al-Quran, gitu ya. Berarti bukan berarti kita menyampaikan keterangan ulama, tapi kita menyampaikan Al-Quran yang disampaikan oleh ulama, karena ulama tersebut tidak menyampaikan Al-Quran menurut dia, tidak, menurut gurunya, gurunya menurut gurunya, gurunya menurut tabi'in tabi'in, tabi'in menurut tabi'in, tabi'in menurut sahabat, sahabat menurut Nabi. Kalau pakai tafsir, tapi kalau nggak pakai tafsir berarti menurut kita wailun, 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 3 kali. Setelah itu Nabi bertanya, kenapa kau masukkan racun ke dalam daging kambing ini? Mereka tidak kaget karena mereka tahu bahwa Rasul ini Nabi dan serba tahu. Makanya ini kehebatan kanjeng Nabi. Sebelum ditanyakan pertanyaan inti, ini biasa dipakai metode oleh jaksa ini. Tanyakan perkara yang lain, sehingga ketika sampai ke pertanyaan inti, dia tidak bisa ngeles karena sudah terjebak dengan pertanyaan yang awal. Ini yang dilakukan kanjeng Rasul. Pertama Rasul tanya nama, dia berbohong, Rasul jelaskan tentang kebohongannya. Setelah itu Rasul tanya tentang neraka, dan mereka berkata jujur, karena memang itu yang mereka yakini sampai sekarang loh Pak RT. Jadi mereka ini kalau lihat kita, ini next generation nih, penerus gua nanti di neraka nih. Kalau ketemu kita ini seperti itu mereka. Nah, kemudian Rasul tanya, karena memang masalah saat itu adalah daging kambing yang diberi racun. Kenapa kau beri racun? Jawaban mereka pun enteng. Jawaban mereka, kami ini hanya menguji. Kalau memang benar kau itu nabi, utusan Allah dengan mukjizatnya, maka kau akan selamat dari racun ini dan bisa menyelamatkan sahabat-sahabatmu dari racun ini. Enggak, memang tujuan seperti itu. Tujuan seperti itu. Kalau memang benar dia nabi, tapi bukan untuk beriman, karena memang dari awal pun dia sudah yakin bahwa ini adalah nabi karena sudah termaktub di dalam Taurat. Hanya ingin membuktikan kembali. Ingin membuktikan, bukan untuk beriman. Cuman pengen tahu aja loh. Pengen tahu aja apa sih mukjizatnya nabi terakhir nih. Cuman gitu. Dan memang Rasul tunjukkan di situ. Ya. Jam berapa sekarang? 10:30 ya, cocok pas ini 3 ayat sampai ayat 80. Sampai ayat 80. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah janganlah kita merubah Al-Quran secara lafaz dan secara makna hanya untuk kepentingan yang sedikit, yaitu dunia dan isinya. Dan janganlah kita merubah ayat hanya karena permintaan golongan yang menawarkan materi kepada kita, karena sesungguhnya semua itu sudah diancam oleh Allah dengan neraka well dan well 3 kali. Kemudian yang jadi inti nih, hati-hati, kita ini sering merasa tenang. Wah, tenanglah, asal beriman sakumaha dosa oge engke bakal diangkat ke surga. Jangan berkeinginan seperti itu, tapi berkeinginanlah jangan sampai kita disambar oleh api neraka, apalagi dimasukkan ke dalamnya. Karena neraka ini, jangankan neraka lah, naroko ge panas, komo neraka. Jangan sampai berprasangka seperti itu. Tah dibangalakukan dosa iman dosana saanu, jangan sampai berprasangka seperti itu, yang nantinya juga kita akan masuk surga setelah habis masa siksaan kita di neraka. Mudah-mudahan kembali mengetuk hati kita yang sudah lama mati, mendobrak hati kita yang sudah lama keras membatu, bisa menjadi lunak dan kembali melakukan ibadah kepada Allah dengan kehusuan, dengan hati,
Usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.